Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertemu kembali dengan pelajaran geografi. Hari ini kita belajar tentang potensi desa dan pola permukiman kota. Sebenarnya kita sudah belajar tentang karakteristik desa, karena ini berkaitan dengan sebelumnya. Semoga yang sebelumnya masih ingat. Kita lanjutkan. Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran: setelah melaksanakan kegiatan melalui pendekatan scientific feedback dan model pembelajaran discovery learning dengan mengamati video, siswa mampu membandingkan potensi desa dan pola persebaran pemukiman desa. Kedua, siswa mampu menjajikan potensi desa dan pola persebaran dan pemukiman desa dan kaitannya dengan benda alam di daerahnya masing-masing. 3. Mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk membedakan potensi desa dan pola persebaran pemukiman desa dan kaitannya dengan bentang alam dengan tanggung jawab. Nah, materi pokok hari ini kita belajar potensi desa. Yang kedua, pola pemukiman desa. Sebelumnya, nanti di grup saya kirim. Nanti bisa diklik sendiri, nanti dilihat videonya. Potensi desa di sini ada dua, potensi fisik dan potensi non fisik. Nah, potensi fisik di sini terdiri dari iklim, yang kedua flora dan fauna, 3 lahan, 4 air. Nah, apa itu? Nah, iklim pada ketinggian tertentu suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklim bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu seperti perkebunan, pertanian sayur, tempat rekreasi, tempat peristirahatan, dan sebagainya. Contoh seperti di daerah Briggen, daerah dingin, cocok dengan tempat penginapan. Di sana juga ada wisata kakek foto, cocok dengan udara dingin. Berikutnya adalah flora dan fauna. Di desa masih banyak lahan yang dikembangkan untuk berbagai tanaman. Berbagai tanaman, pangan, dan hewan ternak banyak dibudidayakan di pedesaan. Hal ini merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan di desa dan di kota. Misal di daerah Malang karena dingin, cocok budidaya apel. Kemudian juga di sana juga banyak ternak, dengan susu sapi perah karena cocok dingin. Kalau daerah panas enggak. Terus yang ketiga adalah lahan. Nah, lahan di sini jelas kalau lahannya subur, pasti dimanfaatkan untuk bertani. Tapi jika lahannya kering, tandus seperti kars, biasanya digunakan untuk pertambangan, tambang kapur. Kemudian di sungai di situ juga ada tambang pasir. Nah, jadi kalau subur ya buat tanaman, kalau tidak subur buat tambang dan lain-lain. Nah, air. Nah, di sini tidak semuanya melimpah. Ada juga airnya sedikit, kering. Tapi contoh di daerah pegunungan, airnya sini sumber. Bahkan mereka memanfaatkan airnya selain untuk kebutuhan hidup, juga digunakan untuk hal-hal yang lain. Wisata juga ada. Kakek Bodo itu juga berhubungan dengan air. Nah, yang kedua ada potensi non fisik. Di sini ada lembaga dan organisasi sosial, aparatur atau pamong desa, 3 masyarakat desa. Kenapa ada masyarakat desa? Masyarakat desa di sini hubungannya dengan kegotong royongan. Nah, terlihat dari besar atau kecilnya kekuatan kegotong royongan dilihat dari bersih desa. Biasanya ada desa yang sering melakukan kerja bakti setiap minggu tentang membersihkan got, membersihkan sungai. Nah, di situ terlihat di desa semakin akrab, semakin kuat. Nah, berarti potensi non fisiknya atau potensi masyarakat desanya juga semakin besar. Kemudian yang kedua ada aparatur pamong desa. Nah, di sini juga termasuk karena aparatur desa itu yang menata desa. Jika yang menata desa itu tidak baik, nah pasti desa itu juga tidak akan berkembang.
Sebaliknya kalau memang aparaturnya baik, nah desanya juga maju, desanya bagus, tentram, tenang, asri. Nah, yang ketiga adalah lembaga dan organisasi sosial. Di sini ada komunitas seperti Karang Taruna. Nah, ini ada gambar yang di atas, ini kegiatan di desa. Kemudian di sini ada posyandu. Nah, ini kegiatan Karang Taruna aktif di desa. Semakin aktif lembaga, semakin hidup desanya. Nah, selain kedua potensi tadi, ada potensi khas atau andalan. Nah, seperti ini, Kota Malang di desa Kota Malang atau Kampung Warna-Warni. Kampungnya dicat seperti gambar ini. Nah, jadi dicat khas. Jadi mereka kenalnya dengan desa warna-warni atau kampung warna-warni. Kita cari di desa kalian masing-masing apa khasnya, pasti punya. Nah, ini diskusi dengan berkelompok kecil, kita cari potensi desa masing-masing dan bandingkan dengan desa tetangga. Kelebihannya apa? Pasti ada. Nah, kemudian ada pola pemukiman desa, di sini ada pola linier, memanjang. Yang kedua pola pemukiman pusat, dan ketiga pola menyebar. Nah, linier itu memanjang, biasanya mengikuti jalan raya, sungai, jalur kereta api dan pantai. Nah, gambarnya seperti ini jalan. Ini rumah-rumah. Nah, ini untuk yang memanjang pola transportasi jalan raya, ini diambil di Google Earth di daerah Pandaan. Nah, ini perempatan Pandaan, ini jalan besar. Nah, rumahnya itu mengikuti di samping-samping jalan. Nah, ini namanya pola memanjang, mengikuti jalan. Kemudian sungai, di sini terambil Sungai Porong. Nah, kita lihat di sini rumah-rumahnya berjajar di samping-samping sungai, lurus panjang. Nah, kemudian ada rel kereta api, di sini terambil di Bangil. Nah, ini rel rumahnya mengikuti rel pas. Nah, kemudian mengikuti pola pantai, di sini di pantai Balikambang. Nah, rumahnya menghadap pantai, garis lurus. Nah, kemudian ada pola pemukiman pusat. Jadi di sini pola desa yang memiliki fasilitas tertentu terjadi pada daerah dataran rendah seperti mata air atau balai desa. Nah, seperti ini. Nah, di sini terambil di daerah Tugu, Kota Malang. Nah, pusatnya di kota di Tugunya. Nah, di samping dilihat seperti rumahnya itu membentuk lingkaran. Nah, ini seperti ini. Bangunannya mengikuti atau pusat pada Tugu. Nah, pola mungkin menyebar. Ini biasanya di daerah kapur, jadi tidak semua tempatnya bisa digunakan. Seperti gambar di sini jauh, jadi enggak semua tanahnya itu datar dan bisa didiami rumah, makanya menjauh atau menyebar. Nah, diskusi kedua, setelah mengetahui pola pemukiman penduduk, diskusikan dengan teman kelompok pola pemukiman di desa masing-masing dan bandingkan dengan di desa tetangga. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, nanti dicek sendiri video ini biar tambah semangat. Nah, akhirnya sekian, semoga semakin semangat, kerjakan dengan baik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.